Purging vs breakout, jangan salah baca. Reaksi kulit. Kamu pasti bingung dan panik kan saat kulit malah makin parah setelah pakai skincare baru. Terus seringkali langsung berasumsi kayak, oh ini cuma purging kok. Iya, sering banget tuh orang mikir gitu. Padahal belum tentu loh kulitmu bisa jadi lagi teriak minta tolong. Nah, di sesi bedah riset kita kali ini mengacu ke dokumen referensi utama kita yaitu L23, kita bakal membongkar miskonsepsi itu. Betul, supaya kita nggak salah langkah lagi ya. Tepat. Kamu bakal belajar jadi peneliti label yang cerdas gitu deh. Biar bisa bedain mana proses adaptasi yang wajar dan mana sinyal iritasi yang mengharuskan kamu segera stop penggunaan produk. Coba deh, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Emang bedanya apa sih secara biologi? Kalau kita lihat biologi dasarnya nih ya, kulit kita itu emang punya siklus pembaruan sel alami. Normalnya itu butuh waktu sekitar 28 hari. Iya, benar. Nah, purging itu terjadi karena siklus pembaruan sel kulit ini dipaksa lari maraton, dipercepat secara drastis gitu loh. Oh, dipaksa jadi lebih cepat dari 28 hari tadi. Betul banget. Akibatnya, kotoran atau microkomodons yang tadinya anteng bersembunyi di bawah kulit, itu terdorong naik semua ke permukaan. Masuk akal. Ini tuh ibarat kita lagi spring cleaning ya, kayak kerja bakti bersihin lemari pakaian gitu. Nah, analogi yang pas tuh. Kan wajar banget kalau kamar malah kelihatan super berantakan waktu semua debu dan baju bekasnya dikeluarin. Tapi tunggu dulu, logika aku begini, kalau pas dibersihin lemarinya malah engselnya patah, terus raknya jebol, dan di muka tuh muncul jerawat di area yang sebelumnya mulus-mulus aja. Apakah itu masih bisa disebut spring cleaning? Ya jelas bukan dong. Kalau sampai jebol gitu mah namanya perusakan bukan bersih-bersih. INC itu daftar komposisi bahan yang biasanya dicetak kecil-kecil di belakang kemasan itu kan? Tepat. Jadi kalau bahannya aja nggak punya kemampuan biokimia buat mempercepat pergantian sel ya, mustahil bisa terjadi purging. Oh wow, jadi nggak semua skincare punya tiket buat bikin purging. Betul. Menurut data dari L23, bahan pemicu purging yang valid itu sangat spesifik. Kayak retinoids, terus asam-asaman AHA seperti glycolic acid, BH kayak salicylic acid, atau vitamin C yang asam. Oke, jadi kalau aku pakai serum niacinamide murni, atau ceramides, atau hyaluronic acid nih, terus tiba-tiba muka aku bereaksi buruk, merah, berjerawat, itu gimana? Nah, bahan-bahan kayak niacinamide dan hyaluronic acid itu kan fokusnya melembabkan atau memperbaiki skin barrier ya. Mereka nggak mempercepat pergantian sel. Jadi fix bukan purging dong? 100% bukan. Itu murni iritasi atau reaksi alergi terhadap bahan komedogenik di dalam produk itu. Astaga, berarti selama ini banyak yang denial ya, mikirnya purging padahal kulitnya lagi meradang karena iritasi. Terus gimana dong cara kita ngevaluasinya pas lagi ngaca? Kapan kita harus benar-benar stop? Ada 3 metrik pembeda utama yang bisa kamu pakai buat evaluasi. Yang pertama itu dari lokasinya. Lokasi munculnya jerawat maksudnya? Iya, kalau purging itu biasanya muncul di area langganan jerawat kamu. Tapi kalau breakout, dia berani muncul di area baru yang biasanya mulus. Oh, paham-paham. Kalau tiba-tiba pipi yang biasanya bersih malah beruntusan parah, itu sinyal merah ya. Terus metrik keduanya apa? Durasinya. Purging itu wajarnya mereda dalam waktu 2-6 minggu aja. Berarti kalau udah lewat 2 bulan, misal lebih dari 8 minggu tapi makin parah? Udah pas itu breakout. Jangan dilanjutin. Terus metrik yang ketiga, perhatikan karakteristiknya. Purging itu biasanya cuma komedo atau jerawat kecil yang cepat kering dan cepat hilang. Beda ya sama jerawat yang sampai bengkak gitu? Beda banget. Kalau breakout bentuknya bisa kista besar, rasanya nyeri, merah, meradang, atau bahkan gatel. Wah, itu sih jelas sinyal stop. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, kalau reaksinya terasa panas, gatal hebat, atau jadi kista parah, langsung hentikan produknya saat itu juga. Jangan maksain diri atas nama adaptasi. Setuju. Dan kalau kondisinya terus memburuk, jangan ragu buat konsultasi langsung ke dokter kulit ya. Bener banget. Intinya, purging itu cuma masuk akal kalau ada active ingredients tertentu dan polanya bisa terprediksi. Kalau nggak ada dua hal itu, berarti itu breakout atau iritasi dan kamu wajib evaluasi atau buang produknya. Tepat. Jangan sampai kulit kita jadi korban ketidaktahuan kita sendiri soal bahan kimia. Makanya, selalu terapkan metode CKLIK dari BPOM ya. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsanya. Nah, sebagai penutup, coba deh periksa meja riasmu sekarang. Apakah produk penyelamat jerawat yang selama ini kamu pertahankan mati-matian atas nama purging, diam-diam justru mengandung bahan iritan yang lagi merusak skin barrier-mu?